Halo semuanya, saya Siti Nurfadila Rahman. Ini adalah learning journal kedua saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mereview pengalaman belajar saya mengenai analisis isu kontemporer yang merupakan submateri agenda pertama di Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2025. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Lutfian Riza Sanjaya, SSI, MSI sebagai pemateri pada hari ini dengan sangat interaktif dan tentunya menarik. Sebagai generasi yang hidup di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, kita perlu memiliki kemampuan berpikir kritis untuk memahami berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Sebagai CPNS, penting bagi kita untuk memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis mempengaruhi kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional. Lingkungan strategis mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan keamanan yang terus berubah dan dapat memunculkan tantangan baru bagi aparatur negara. Dengan memahami perubahan ini, kita dapat melakukan analisis isu kontemporer secara tepat, sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam pengambilan kebijakan. Isu strategis kontemporer mencakup korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundering, proxy war, dan mass communication. Isu ini dapat menimbulkan potensi ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Dari beberapa isu ini, saya ingin membahas terkait money laundering. Money laundering adalah proses menyamarkan asal-usul uang atau aset yang diperoleh secara ilegal sehingga tampak sah secara hukum. Tujuannya adalah agar pelaku bisa menggunakan uang tersebut tanpa terdeteksi pihak berwenang. Berikutnya, proxy war. Proxy war adalah konflik yang terjadi ketika dua negara atau kekuatan besar saling berperang namun tidak terjadi kontak langsung dengan melibatkan dukungan finansial, logistik, atau militer kepada pihak ketiga. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk memahami isu secara utuh dan untuk mencari solusi dari isu tersebut dengan teknik analisis isu seperti analisis SWOT, fishbone, mind mapping, dan lain sebagainya. Dari materi ini, saya sudah cukup memahami apa yang saya pelajari hari ini. Namun, saya masih kesulitan dalam menentukan teknik analisis yang cocok untuk saya dalam memecahkan sebuah isu yang terjadi. Untuk itu, saya akan lebih banyak membaca referensi jurnal atau berdiskusi dengan pegawai senior di lingkungan kerja saya, agar saya mendapatkan ilmu baru dari mereka. Baik, itu saja review singkat terkait materi analisis isu kontemporer dari saya. Sampai jumpa di learning journal berikutnya.